Di suatu pagi yang cerah secerah masa depan mantan kalian, kita akan disambut dengan seorang gadis yang sembelehoi bernama Xiuyan. Gadis ini berprofesi sebagai seorang desainer pembungkus goa gunung bar para wanita. Dan juga ada seorang pria bernama Kong Xiu. Ia adalah rekan kerja dari Xiuyan, namun dalam bagian IT. Terlihat Kong Xiu ini adalah seorang pria yang pemalas dan begajulan. Dari scenes ini, bisa disimpulkan bahwa Kong Xiu sebenarnya memiliki perasaan lebih kepada Xiuyan. Namun ia belum berani mengungkapkannya. Hingga ia seringkali melakukan senam olahraga mandiri sembari membayangkan Xiuyan. Tak sampai di situ, Kong Xiu yang nafsunya tak tersalurkan kerap melampiaskannya ke sebuah patung. Seperti biasa, every morning selamat pagi, di perusahaan itu melakukan meeting mengenai perkembangan usaha mereka. Xiuyan menjadi primadona di kantor itu, menjadi rebutan di tempat kerjanya. Ternyata, ada seorang pria gagah perkasa bernama Li Keqiang yang juga mengincar gawang dari Xiuyan. Terlihat mereka sedang menunggu seorang model untuk melakukan photoshoot mengenai produk yang terbaru mereka miliki. Namun, Kong Xiu yang tidak tahan akan jarinya yang terluka meminta izin ke apotek untuk mengobati lukanya. Nah, saat membuka pintu, ia berpapasan dengan seorang model yang bodinya bak gitar Spanyol. Seusai Kong Xiu membeli obat mujarab, tak jauh dari sana, ia mendengar seperti ada sesuatu yang bergetar. Setelah ditelusuri, ia menemukan sebuah kotak box yang berisi sebuah gelang ajaib dan juga selembar kertas yang berisi tulisan bahwa gelang itu bisa memikat para wanita. Dilarang keras menggunakan secara berlebihan, namun jika sakit berlanjut, hubungi dokter terdekat. Membaca isi surat itu, Kong Xiu merasa ini hanyalah prank orang yang iseng. Namun, karena gelang itu cukup menarik, lalu ia menggunakannya. Nah, saat di perjalanan, tak disengaja ia melihat dua orang pria yang ingin membegal goa dari model di tempat kerjanya. Tanpa pikir panjang, Kong Xiu mencoba menjajal ilmu kanuragannya. Alhasil, perkelahian pun tak terelakkan. Tak diduga, ternyata gelang ajaib itu mengeluarkan kekuatan magisnya. Alhasil, Kong Xiu pun dengan mudahnya menghajar dua begundal tersebut. Tak sampai di situ, ternyata gelang ini mengeluarkan kekuatan supernya dan dengan sekejap mata, ia akhirnya dapat merasakan kehangatan goa dari gadis tersebut. Pada esok harinya, terlihat wajah Kong Xiu pun begitu sumringah karena sudah dapat melampiaskan hasratnya yang terpendam. Namun, ternyata di tempat kerja saat ini sedang mengalami masalah mengenai keadaan perusahaan saat ini sedang mengalami merosotnya pendapatan. Alhasil, Xiuyan dengan Li Keqiang yang menjadi pentolan di perusahaan itu sangat diharapkan mampu bekerja sama untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Dengan gercepnya, Xiuyan langsung ke pasar kesenian mencari bahan-bahan yang terbaik untuk membuat pembungkus mountain. Tak terasa, Kong Xiu bekerja hingga larut malam. Terlihat ia begitu penasaran dengan Xiuyan. Saat perjalanan akan pulang, bertemulah dengan Xiuyan. Yang lalu, Kong Xiu meminta sedikit waktu kepada Xiuyan untuk mengungkapkan perasaannya.
Di sana, ia memberikan sebuah cincin kepadanya. Seperti kata pepatah cinta yang bertepuk sebelah tangan, ternyata Xiuyan menolak mentah-mentah cincin pemberian dari Kongshu. Terlihat, Kongshu akan menggunakan kekuatan dari gelang tersebut hanya untuk mendapatkan Xiuyan secara instan. Namun ternyata, iman dari Kongshu lebih tebal, yang lalu ia menunda cara kotornya. Ternyata, Kongshu menggunakan kekuatan gelang itu untuk merayu seorang bos wanita di perusahaan pesaingnya. Dan lalu, dengan mudahnya tante-tante itu dibuatnya kelepek-kelepek yang langsung melahap batang singkong dari Kongshu. 여기까지 어쩐 일이야? Terlihat, saat tante itu sudah kelelahan seusai digoyang, Kongshu mencoba mencuri data penting dari perusahaan itu. Yang lalu, pada esok harinya Kongshu memperlihatkan data penting itu kepada bosnya. Terlihat, si bos begitu bangga akan yang telah dicapai oleh Kongshu. Namun saat ingin memperlihatkan kepada Xiuyan, terlihat Xiuyan yang notabene-nya adalah pekerja keras, sedikit pun tak menghiraukannya. Alih-alih ingin mendapatkan simpati dari Xiuyan pun mengalami kegagalan. Yang lalu, Xiuyan dan Li Keqiang kembali melanjutkan pekerjaannya. Singkat cerita, Xiuyan yang sedang menyendiri di sebuah taman, tiba-tiba datanglah si tukang begal. Kongshu yang ingin menolongnya, ternyata kalah cepat dengan Li Keqiang. Di sana, Li Keqiang juga mengungkapkan perasaannya kepada Xiuyan dengan memberikan sebuah kalung kepadanya. 가만히 있어요. Sehingga terjadilah polemik cinta segitiga di antara mereka. Pada esok harinya, Xiuyan mengadakan presentasi mengenai desain pembungkus goa terbarunya. Terlihat Pak Bos begitu tertarik akan pencapaian yang dicapai Xiuyan. Yang lalu, langsunglah diadakan taking foto dengan seorang model yang aduhai. Pada saat pengambilan foto, ternyata hasil foto tersebut kurang memuaskan. Di sana, Xiuyan memberikan ide untuk menambahkan dekorasi. Ternyata, saat lengah gelang ajaib yang berada di kantong Kongshu pun dicomot oleh bosnya, yang lalu langsung diberikan kepada sang model. Ketika si model itu mengalami cenat-cenut di kepalanya. Singkat cerita, model yang barbar ini ternyata mengincar batang singkong dari Li Keqiang. Alhasil, Li Keqiang yang beruntung ini mendapatkan perunggu piscok lumer milik model tersebut. Terlihat, model yang sudah goler akibat telah digoyang habis oleh Li Keqiang. Ternyata, secara diam-diam kesempatan itu dipergunakan dengan baik oleh Kongshu untuk mengambil kembali gelang ajaib tersebut. Pada malam harinya, Kongshu begitu gabut dan galau akan perhara kisah cintanya. Di sana, otak Kongshu menjadi traveling mengenai si Li Keqiang yang telah berhasil menjebol gawang dari Xiuyan. Karena terhimpit antara nafsu dan birahi, yang lalu Kongshu berlari ke apartemen Xiuyan. Dengan menggunakan kekuatan super power dari gelang itu, akhirnya Kongshu langsung saja menerobos untuk mengobrak-ngabrik rapatnya pertahanan gawang dari Xiuyan. 이 시간에는 어쩐 일? 아이, Dari sini, akhirnya Kongshu ketagihan menggunakan kesaktian gelang ajaib tersebut hanya untuk merasakan kehangatan goa dari Xiuyan secara instan. Dan juga, akhirnya berhasil membangunkan tongkat sakti Mimin dari tidurnya. Namun suatu ketika, pada malam harinya yang sepi dan sunyi, Kongshu merasakan kesendiriannya. Di sana ia begitu bimbang akan pilihannya. Kongshu pun memilih untuk menyudahi cara kotornya. Pada akhirnya, Kongshu pun memilih untuk menyudahi cara kotornya karena ia sadar bahwa ia bisa saja menikmati goa dari Xiuyan, namun tidak untuk mendapatkan hati dari Xiuyan. Dari sini, akhirnya Kongshu pun telah berubah menjadi anak yang rajin dan disiplin.
Terlihat, ia memberikan perhatian lebih kepada Xiuyan dengan cara membersihkan meja kerjanya. Tak lupa ia memberikan sebuah bunga sebagai tanda kasih sayangnya kepada Xiuyan. Bak peribahasa berakit-rakit ke hulu berenang ke tepian. Akhirnya, Xiuyan yang merasakan perubahan dari Kongshu pun disambut dengan tangan yang terbuka. Terlihat, mereka berdua pun kali ini kerap bersama-sama. 오케이. 뭐야 아닌 것 같은데. Singkat cerita, presentasi kepada perusahaan utama pun dimulai. Terlihat Xiuyan yang menjelaskan mengenai produk perusahaannya itu begitu percaya diri, sehingga para petinggi bos besar pun meyakini bahwa perusahaan mereka adalah yang terbaik dari yang lainnya. Nah, saat di akhir presentasi, disitulah Kongshu menyelipkan sebuah ucapan cinta kepada Xiuyan, sehingga terbentuklah molekul-molekul cinta di antara mereka. Penutup film, akhirnya Kongshu pun memenangi cinta segitiganya dan mendapatkan hati dari Xiuyan. Di sana, Kongshu memutuskan untuk membuang gelang ajaib tersebut. Lalu film pun tamat. 그때 잃어버린 팔찌 아니에요? 네, 맞아요.